Halo semuanya, perkenalkan kami dari Fix. Fix merupakan sebuah agensi 360 yang membantu sebuah brand dalam menangani seluruh kegiatan masalah mereka dari hilir ke hulur. Yang dimana kami bertujuan untuk bisa membantu dan merespon tantangan yang dialami oleh sebuah brand, dan kami mencoba untuk bisa memberikan sebuah solusi yang nantinya bisa bermanfaat untuk brand itu sendiri. Di Fix terdiri dari saya sendiri, Valdo Agria sebagai strategic planner, Auzora Putri Kuceria sebagai account eksekutif, Ruth Karyoko sebagai graphic designer, Mada Vika sebagai copywriter, Alia Putri Nabila sebagai media planner, dan yang terakhir ialah Muhammad Fawaz Al-Rashid sebagai social media spesialis. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu klien kita, yakni Halo Dokter. Halo Dokter merupakan sebuah platform kesehatan yang merupakan platform pertama yang ada di Indonesia di bidang medis gitu, yang dimana fungsi dan tujuan mereka adalah untuk memberikan akses, memberikan layanan kesehatan dari jarak jauh. Jadi masyarakat kita yang memiliki kekurangan fasilitas terhadap kesehatan, terhadap rumah sakit dan obat-obatan bisa menggunakan Halo Dokter sebagai platform yang bisa mereka andalin gitu ketika mereka sedang sakit atau sedang membutuhkan suatu informasi terkait kesehatan. Nah, USP dari Halo Dokter ini juga sangat amat baik karena kenapa? Karena Halo Dokter merupakan salah satu platform yang dokter itu banyak gitu ketimbang aplikasi lain, dan juga artikel mereka, berita mereka tentang kesehatan itu sangat amat banyak dan menjadi platform nomor satu yang search engine optimizer-nya sangat amat bisa diandalkan gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung ngeklik kayak tentang masalah kesehatan kita di Google atau search engine lainnya, maka yang muncul pertama kali ya platform Halo Dokter gitu. Nah, sekarang kita masuk ke background masalah Halo Dokter. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya menjadi masalah tentang Halo Dokter? Masalahnya ialah masyarakat tidak kekurangan sumber informasi, masyarakat juga tidak kekurangan dorongan atau validasi atau kepanikan mereka secara medis. Nah, masalahnya bagaimana mengubah persepsi Halo Dokter dari sekedar portal artikel bacaan menjadi asisten kesehatan utama yang dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi masalahnya menganggap bahwasannya Halo Dokter adalah platform yang sangat amat baik, sangat amat lengkap dan sangat amat bisa diandelin, tapi belum menjadi top of mind. Brand recall masyarakat terhadap Halo Dokter itu masih rendah, dan itu menyebabkan conversion rate di Halo Dokter itu sendiri juga rendah gitu. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kami memiliki beberapa solusi ide gitu. Yang pertama ialah karena kami memiliki ide bernama Karena Kamu Berharga. Sesibuk apapun, kesehatan adalah prioritas. Beri ruang untuk istirahat karena kamu berharga. Intinya adalah kita akan menghadirkan sebuah aplikasi yang bisa mengerti apa yang sedang dilakukan oleh konsumen kita, apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, dan kita akan selalu ada di sisi customer kita gitu. Intinya what we want to try to deliver ialah yang pertama adalah self-care is not selfish. Jadi menjaga kesehatan diri bukanlah egois, melainkan kebutuhan yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Yang kedua ialah healthy habit can start from small action. Kebiasaan sehat seperti makan tepat waktu, berolahraga, dan beristirahat cukup dimulai dari langkah-langkah sederhana secara konsisten. Dan yang ketiga ialah health is better when shared. Kesehatan bermakna ketika dapat dijaga bersama keluarga dan teman terdekat melalui saling mengingatkan, mendukung, dan berbagi progres kesehatan. Nah, untuk objektifnya kami menggunakan framework Smart Objective, yang dimana untuk spesifiknya kami ingin meningkatkan conversion rate audiens dari sekedar membaca artikel organik menjadi pengguna aktif chat dokter sekaligus gitu. Yang kedua, measurable, kami ingin mencapai peningkatan conversion rate sebesar 50%, mencetak 10.000 konten UGC organik di TikTok atau Instagram, serta meraih 50.000 aktivitas fitur allocate dan menaikkan brand recall sebesar 30%. Lalu achievable, kami ingin didorong oleh 30 micro-influencer, penempatan iklan OOH di 15 titik transit strategis, dan peluncuran fitur baru yang relevan, mengatasi tingginya bounce rate dan rendahnya interaksi harian, mengubah brand position dari ensiklopedia pasif menjadi asisten kesehatan proaktif. Yang terakhir ya Tambaun, campaign ini akan dieksekusi dan dicapai dalam periode 6 bulan, yakni dari Juli sampai Desember 2026. Nah, di sini kita masuk ke ambition karena kamu berharga gitu.
Insight-nya ialah pekerja dan Gen Z sering mengabaikan kesehatan demi hasil kasir. Mereka butuh dorongan emosional, self-love untuk merawat diri. Key message dari Karena Kamu Berharga ialah sesibuk apapun, kesehatan adalah prioritas, beri ruang untuk istirahat, karena kamu berharga. Nah, inisiatifnya ialah kampanye self-love melalui media luar ruang OOH dipadukan dengan transformasi antar muka aplikasi menjadi asisten kesehatan interaktif. Fasenya kami ada awareness, interest, search, action, dan share, serta ada key activity di dalam tiap-tiap fase. Untuk STP Big Idea kita yang pertama yaitu Karena Kamu Berharga, kita ingin segmentasi geografis yang lebih urban. Jadi contohnya seperti DKI Jakarta atau Jabodetabek. Kita juga ingin menyasar pada daerah yang banyak kampus dan juga kantornya. Lalu kita juga ingin menyasar demografis mahasiswa dan orang-orang pekerja muda, jadi Gen Z dan Gen milenial. Lalu kita juga ingin menyasar laki-laki maupun perempuan dan kategori ekonominya yang kategori B, jadi cukup mampu lah ya, menengah ke atas. Lalu psikografisnya kita ingin menyasar pada orang-orang yang mungkin sibuk dengan karir, sibuk dengan kuliah, dan jadwalnya padat, jadi mereka mungkin sering merasa kelelahan dan mudah sakit-sakitan dan burnout mental. Dan mungkin mereka ingin mulai untuk memperbaiki itu. Mereka ingin mulai memperhatikan kesehatan dan work-life balance mereka. Lalu secara segmentasi behavioralnya, kita ingin menyasar pada orang-orang yang menggunakan aplikasi digital untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya mereka sering menggunakan Gojek atau sering menggunakan media sosial. Lalu juga mereka mementingkan kepraktisan dan kualitas dari layanan yang mereka cari. Dan juga mungkin mereka jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, tapi mereka ingin mencari solusi yang lebih praktis untuk itu. Maka itu targeting kita pada Big Idea pertama, yaitu Karena Kamu Berharga. Kita ingin primary target kita itu mahasiswa semester akhir dan juga pekerja muda di kota urban. Lalu secondary target kita adalah pekerja berusia 25-40 tahun di kota urban yang memiliki jabatan tinggi namun mungkin memiliki waktu yang sedikit. Dan positioning yang kami ambil untuk kampanye Karena Kamu Bahagia ini adalah personal health companion yang membantu orang sibuk menjaga dirinya sebelum jatuh sakit. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin ke kalian tentang Journey Plan campaign #Karena Kamu Berharga. Nah, di bulan Juli sampai bulan September kita bakal ngadain awareness. Terus di tahap keduanya yaitu interest kita bakal dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Tahap ketiga, search, itu dimulai dari September sampai November. Terus untuk action itu Oktober sampai Desember. Nah, untuk di tahap share secara organik yang dilakukan oleh pengguna AloDokter itu biasanya dimulai dari bulan pertengahan November sampai dengan Desember akhir. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu communication solution yang tahap pertama tentang awareness, itu kita tuh pengen membangun awareness awal dan membuat orang-orang tuh notice tentang keberadaan AloDokter. Dimulai dengan aktivitas secara online dan offline. Nah, untuk online kita bakal ngebuat creative video campaign AloDokter yang akan di-share melalui YouTube Ads, TikTok Ads, dan Instagram Ads. Nah, untuk OHA, out of home ads, itu kita bakal ngadain instalasi OHA-nya itu di baliho atau iklan transportasi. Karena kenapa di transportasi? Karena sesuai dengan target audiens kita pekerja dan mahasiswa, itu tuh biasanya kita merasa lelah dari pulang kerja atau kuliah, itu di transportasi, atau kita lagi mau berangkat ke tujuan itu melalui transportasi umum. Jadi makanya kita mau naruh OHA di tempat umum transportasi. Selanjutnya untuk di tahap 2 yaitu di interest, kita pengen menumbuhkan ketertarikan terhadap konsep self-care dan fitur Aloket. Nah, kita melalui strategi KOL. KOL yang kita pakai itu bakal dokter kita, karena dokter kita ini yang pertama dia tuh tenaga kesehatan, terus kedua gaya komunikasi yang autentik, karena blak-blakan secara terus terang, apalagi tuh Gen Z suka banget sama
yang spontan atau kayak not really funny gitu. Terus yang ketiga, kedekatan dengan isu kesehatan Gen Z, karena biasanya Dokter Tirta itu di podcast suka ngebahas tentang kesehatan Gen Z sehingga lebih relevan, dipercaya, dan mendorong perubahan perilaku nyata ke audiens. Nah, Dokter Tirta ini menceritakan burnout, sakit karena overwork, dan pentingnya self-care di media sosialnya, dan mengajak orang-orang untuk menggunakan Allocate. Nah, di tahap 3 yaitu search, kita tuh pengen mendorong audiens untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai fitur Allocate dan Allodokter melalui pengalaman nyata para penggunanya. Yaitu kita bakal melakukan kita bakal membutuhkan micro influencer untuk menceritakan tentang testimoni dia memakai Allocate dan Allodokter. Nah, testimoni ini bakal di-share melalui Instagram dan TikTok Ads. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Joa. Saya akan membahas terkait dengan communication solution, bagian action dan juga share. Nah, yang pertama untuk bagian actionnya sendiri, kami berharap bahwa pengguna akan mulai menggunakan fitur Allocate dalam keseharian. Nah, hal ini harapannya mereka dapat menjadikan bagian dari rutinitas keseharian mereka nih. Karena kami terdapat fitur share aktivitas dan juga smart reminder, di mana harapannya fitur ini dapat digunakan secara daily dan juga menjadi salah satu dari kegiatan rutin pengguna Allocate gitu. Nah, kemudian untuk share-nya sendiri, harapannya ini dapat mengubah pengguna dari pengguna aplikasi menjadi sukarela membagikan testimoni dan juga perasaan mereka selama menggunakan aplikasi kami sendiri gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan salah satu fitur kita, yaitu Allocate Circle. Nah, di mana Allocate Circle ini dirancang sebagai ruang untuk membagikan perjalanan kesehatan pengguna. Jadi pengguna bisa nih nge-share testimoni, pengalaman, dan juga hal-hal yang emang berkaitan dengan kesehatan di Allocate Circle. Selanjutnya kami akan membahas terkait dengan KPI. Nah, di sini ada awareness, interest, search, action, dan shares yang sudah kami bahas sebelumnya, dan ini merupakan KPI-nya. Yang pertama dari awareness atau iklan dan media, TikTok dan lain-lain. KPI kita ada di angka 3 juta impressions dan juga 1.500.000 reach. Untuk interest KOL kita Dokter Tirta, kami harapkan dapat mendapatkan reach sebesar 300.000 dan juga 25.000 engagement. Nah, kemudian untuk search sendiri, testimoni pengguna Instagram dan TikTok, kami harapkan dapat mendapatkan angka web traffic sebesar 150.000 visits, testimoni konten, views 1 juta views. Kemudian untuk actionnya sendiri, kami harapkan dari share aktivitas dan juga smart reminder ini nanti akan ada di angka 100.000 lebih app downloads. Kemudian ada daily active users sebesar 50.000 lebih. Nah, kemudian yang terakhir ada share atau Allocate Circle yang tadi sempat saya jelaskan. KPI-nya adalah user generated content atau UGC-nya 10.000 lebih. Kemudian untuk referral downloads kita ada di angka 25.000 downloads atau unduhan gitu. Oke, tadi sudah dijelasin tentang big idea yang pertama, maka sekarang kita move ke big idea yang kedua, yakni bernama Allo Kampus. Teman sehat mahasiswa dari kampus untuk kampus. Our edition yang kedua ini menghadirkan ekosistem Allo Kampus, sebuah gerakan kesehatan mahasiswa yang menghubungkan edukasi, komunitas, dan layanan kesehatan digital Allodokter. Campaign ini mendorong mahasiswa untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik maupun mental melalui berbagai aktivitas kampus, program ambassador, konten edukatif, serta pengalaman langsung bersama Allodokter. What we want to try to deliver yang pertama ialah from awareness to action. Mahasiswa tidak hanya mencari informasi kesehatan, tapi juga mendorong untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga kesehatannya. Small habits, big impact. Kebiasaan sehat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan yang ketiga ialah Campus Wellness Community. Komunitas Allo Kampus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk saling mengingatkan, mendukung, dan berbagi pengalaman dalam membangun gaya hidup sehat. Nah, untuk objektifnya kita sama seperti yang ide pertama, kita menggunakan framework SMART objektif. Yang pertama, spesifik.
meningkatkan penetrasi pasar Halo Dokter di segmen mahasiswa melalui strategi digital, terintegrasi dan pembentukan komunitas brand ambassador resmi di lingkungan kampus. Yang kedua, measurable, 15.000 total unduhan aplikasi baru dari kalangan mahasiswa, 500 total pendaftar program Halo Ambassador, 50 mahasiswa terpilih sebagai kampus leader dari 15 universitas, serta 1 juta total impression dengan rata-rata engagement rate 5% di media sosial. Lalu di achievable, kami ingin mengoptimalkan penyebaran konten melalui 10 student creator per kampus dan mengaktifkan 4 titik pop-up booth strategis dengan target 1.250 unduhan per hari di lapangan. Lalu di relevan, kami ingin mendukung target korporasi dalam memperluas basis pengguna aktif di segmen Gen Z sebesar 25% dan menjaga tingkat retensi aplikasi hingga 30% pasca kampanye. Lalu untuk timeline-nya, kita akan melakukan campaign ini selama 6 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke ambition Halo Kampus, yang dimana Halo Kampus memiliki key insight di mana mahasiswa sering panik berlebihan atau overthinking karena mencari tahu gejala penyakit secara acak di internet. Nah, key message-nya ialah stop nebak-nebak penyakit, dapatkan validasi media akurat dan cepat langsung dari dokter agar kamu kembali fokus produktif. Lalu trigger pain point-nya adalah rasa cemas dan buang-buang waktu akibat mendiagnosis diri sendiri dari sumber internet yang tidak valid. Main communication-nya ialah anti self-diagnosis, searching gejala, bikin gila, haloin aja. Inisiatifnya kampanye via kampus ambassador yang menjadi kebiasaan self-diagnosis secara satir, sekaligus mendorong kebiasaan konsultasi ke dokter digital. Nah, untuk campaign ini kita memiliki fase AIDA, yang mana ada attention, interest, desire, dan action yang tiap fasenya memiliki aktivitasnya masing-masing. Kemudian STP untuk big idea kedua kita yaitu Halo Kampus. Kita ingin mencari segmentasi geografis yang kurang lebih mirip, yaitu kota-kota yang urban dan juga banyak kampusnya. Specifically kampus karena secara demografi kita ingin menyasar pada mahasiswa. Jadi usia 18 hingga 24 tahun yang Gen Z. Dan juga memiliki ekonomi kategori SES-nya tuh C sampai B. Jadi menengah lah ya. Dan juga kita ingin menyasar laki-laki maupun perempuan. Lalu secara psikografis, kita ingin segmentasi orang-orang yang aktif secara sosial media dan juga aktif di platform-platform digital. Lalu mereka mahasiswa yang ambisius dan suka berorganisasi dan ingin mencari pengalaman-pengalaman yang bervalue. Dan mungkin ingin memperhatikan kesehatan mereka juga. Dan secara behavioral, kita ingin segmentasi mahasiswa yang menggunakan aplikasi digital untuk sering menggunakan aplikasi digital untuk kebutuhan sehari-hari, sama seperti Big Idea sebelumnya, dan juga mementingkan kepraktisan dan kualitas layanan, serta sering juga menghadiri acara-acara dan booth aktivasi yang menurut mereka menarik. Jadi, targeting yang kami ambil untuk Halo Kampus, primary targetnya adalah mahasiswa digital driven dan health conscious, dan secondary target kita adalah mahasiswa influential. Jadi misalnya ketua BEM, ketua himpunan, ketua organisasi, content creator, dan juga mahasiswa aktivis. Lalu positioning kami untuk Halo Kampus ini adalah sebagai penopang atau staple dari kehidupan kampus mahasiswa yang sehat dan produktif. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Rashid yang selanjutnya akan membahas mengenai big idea yang kedua, yaitu Halo Kampus Journey Plan. Di bulan Juli, Agustus, dan juga September, kita akan lebih membutuhkan attention dari masyarakat, khususnya dari segmenting dan juga targeting kita, yaitu mahasiswa. Nah, aktivitas yang bisa kami lakukan di tahap ini yaitu membuat teaser, poster, dan juga TikTok campaign, serta kolaborasi dengan kampus influencer. Di bulan Agustus sampai ke September ada di tahap interest rencananya dengan aktivitasnya yaitu edu content series, TikTok live dengan dokter dan juga kampus collaboration. Selanjutnya di tahap desire di bulan September ke Oktober, aktivitas yang bisa kami lakukan yaitu open recruitment untuk Halo Kampus Student Ambassador dan juga UGC Challenge. Kemudian di tahap action di bulan Oktober ke November, aktivitas yang bisa kami lakukan itu mengadakan kampus roadshow, pop-up booth, dan juga health activation.
Selanjutnya nggak cuman Aida aja nih, tapi rencana kita itu pengen Big Idea ini tuh sustainable. Jadi kita mau bikin program loyalty juga yang berisi dengan aktivitas awarding ambassador, community gathering, dan juga success story campaign. Nah, untuk nge-breakdown journey plan ini semua, mungkin bisa langsung ke next slide aja. Nah, di next slide dari tahap attention tentunya bertujuan untuk membangun kesadaran mahasiswa terhadap keberadaan program Alo Kampus ini sebagai wadah mahasiswa untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan di lingkungan kampus. Nah, di tahap attention ini kita lebih berfokus untuk membuat mahasiswa tuh jadi tahu bahwa Alo Dokter tuh ternyata punya program khusus yang ditujukan bagi mereka mahasiswa gitu. Nah, aktivitasnya apa aja sih? Yang pertama ada teaser campaign. Di teaser campaign ini tentunya akan memicu rasa penasaran bagi mahasiswa, bagi audiens gitu ya, tentang konten coming soon yang mungkin misterius tapi juga tetap relevan nih bagi mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua ada TikTok campaign, dimana kita akan lebih banyak menggunakan tren-tren yang lagi viral gitu ya, atau audio-audio juga yang lagi viral untuk meningkatkan relatable pain points di kehidupan kampus. Kemudian yang ketiga ada poster dan juga out of home atau OOH, dimana hal ini tentunya bertujuan untuk sebagai visualisasi di area strategis di kampus-kampus nih, dan juga transportasi umum untuk coverage offline agar lebih maksimal untuk Alo Dokter ini. Dan selanjutnya kita bisa kolaborasi dengan kampus influencer yang kami targetkan bersama Nano KOL, khususnya bagi mahasiswa yang bertujuan untuk sebagai pembuka jalan untuk booster program Alo Kampus ini gitu. Kemudian next slide di tahap interest tentunya bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap program Alo Kampus dengan menunjukkan manfaat, kemudian pengalaman dan juga peluang pengembangan diri yang dapat diperoleh melalui program Alo Kampus ini. Aktivitas yang bisa kami lakukan yang pertama ada edu content series, di mana hal ini tuh konten-konten yang mendalam mengenai manfaat kesehatan dan juga personal growth yang tentunya relevan juga nih sama mahasiswa. Aktivitas yang kedua yaitu TikTok Live with Doctors, di mana hal ini tuh lebih ke sesi interaktif untuk menjawab isu-isu kesehatan secara langsung bersama ahli medis dari Alo Dokter. Aktivitas yang ketiga yaitu Campus Collaboration, di mana kita bakal bekerja sama dengan BEM atau himpunan untuk menjangkau komunitas yang lebih spesifik, niche-nya di internal universitas gitu. Di next slide di tahap desire tentunya bertujuan untuk membangun keinginan mahasiswa untuk bergabung nih dengan program Alo Kampus dengan menunjukkan berbagai benefit dan juga peluang yang dapat menunggu pengembangan diri mereka sebagai mahasiswa. Aktivitas yang bisa kami lakukan yang pertama yaitu open recruitment untuk Alo Kampus Student Ambassador. Nah, ini adalah program rekrutmen untuk mahasiswa biar mereka tuh jadi representasi Alo Dokter di kampus, serta juga berperan dalam menyebarkan edukasi kesehatan kepada mahasiswa lainnya tentunya. Aktivitas yang kedua yaitu Meet the Ambassador, di mana hal ini berisi mengenai webinar bersama brand ambassador Alo Dokter seperti Dr. Tirta, kemudian Jerome Pauline, ada Shakira Amirah juga dari COC untuk berbagi inspirasi mengenai kesehatan, pengembangan diri dan juga pengalaman mereka sebagai public figure. Kemudian ada aktivitas UGC Challenge, di mana lebih berisi mahasiswa tuh diajak untuk bikin konten singkat tentang alasan mereka ingin bergabung dengan Alo Kampus tuh apa, kemudian kontribusi apa aja sih yang bakal mereka berikan di lingkungan kampus, tentunya di bidang kesehatan. Kemudian di tahap action tentunya bertujuan mendorong mahasiswa untuk mengambil tindakan nyata nih dengan mendaftarkan diri sebagai Alo Kampus Ambassador dan juga mulai menjadi bagian dari komunitas kesehatan Alo Dokter. Nah, aktivitas yang bisa kami lakukan di tahap action ini yaitu mengadakan kampus roadshow, yaitu kunjungan fisik ke 10 lebih kampus utama untuk aktivasi tatap muka dan juga demonstrasi aplikasi Alo Dokter. Kemudian yang kedua adalah pop-up booth,
di mana pop-up booth ini bertujuan berfungsi sebagai titik registrasi instan dan juga pembagian starter kit bagi calon student ambassador yang ingin mendaftarkan diri di tempat di pop-up booth-nya itu. Nah, aktivitas yang ketiga yaitu health activation, di mana kita akan membuka layanan cek kesehatan gratis bagi mahasiswa sebagai bentuk real action dari visi Halo Dokter. Nah, slide selanjutnya yaitu di tahap loyalty akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Joa. Baik, selanjutnya kami akan membahas dari bagian loyalty Big Idea 2. Nah, loyalty ini adalah mempertahankan keterlibatan Alo Kampus Ambassador setelah program berlangsung. Jadi setelah program ini selesai dan setelah programnya berlangsung, harapannya keterlibatan dari teman-teman Alo Kampus ini nanti masih tetap berkesinambungan sampai jangka waktu yang panjang atau sustain sampai orang-orang lain juga ikut percaya nih sama aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri, kita ada pertama awarding ambassador, kemudian kita juga ada community gathering, dan yang terakhir kita ada success story campaign yang akan menunjang dari loyalty ini tadi. Nah, kemudian kita lagi-lagi akan membahas KPI dari Big Idea kita, yang dimana kita menempatkan beberapa angka yang harapannya dapat dicapai ke depannya. Yang pertama di bagian attention atau teaser, poster, TikTok campaign, dan lain-lain, kami harapkan dapat mendapat 1 juta total impression di media sosial. Kemudian untuk rata-rata engagement rate-nya 5% pada konten digital. Nah, kemudian untuk bagian interest kita terdapat edu content series, IG live dokter, kampus collaboration yang harapannya dapat mendapatkan 5% engagement rate lewat interaksi konten dan live, kemudian kolaborasi mahasiswa dari 15 universitas. Nah, kemudian untuk desire sendiri, kita ada di Open Recruitment Alo Kampus UGC Challenge. Harapannya dapat mendapat 500 total pendaftar Alo Ambassador. Kemudian kita juga bisa mengoptimalisasi 10 student ambassador atau student creator dari masing-masing kampus yang sudah kita targetkan. Nah, kemudian ada actionnya yaitu kampus roadshow, pop-up booth, health activation yang dari KPI-nya ada di angka 15.000 unduhan baru, kemudian 1.250 unduhan per hari via 4 pop-up booth. Nah, kemudian yang terakhir terdapat loyalty yang baru saya jelaskan. Untuk awarding ambassador, community gathering, dan success story, harapannya dapat ada di angka 50 campus leader resmi terpilih. Dan yang terakhir 30% retensi aplikasi pasca kampanye. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Harapannya semua penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.